Aku baru banget bahas bahasa Sunda yang tiba-tiba aku kepikiran pas lagi naik motor. Aku kepikiran, terus aku mikir kayak antara kata bukan mendengarkan, apa ya? Nguping di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Sundanya nguping. Mirip kan? Nguping ya sama nguping sama aja gitu. Kalau dari apa yang kita dengerin dari bunyinya sama aja. Cuman they are have a different meaning. Mereka punya arti yang beda. Kalau nguping dalam bahasa Indonesia konotasinya itu negatif. Ya kan? Itu kayak kita lagi ngintip omongan orang lain lah intinya kalau nguping dalam bahasa Indonesia, ya kan? Sedangkan kalau dalam bahasa Sunda, nguping itu bukan punya konotasi negatif. Dia ya biasa aja. Abdi nguping, abi ngadangu, yen, dan itu konotasinya bisa positif, bisa banget, bisa negatif juga, bisa. Tapi kalau di bahasa Indonesia ya sebaliknya. Kalau nguping itu pasti konotasinya negatif karena kita ngedengerin omongan orang lain tanpa izin mereka, tanpa konsen mereka. Sedangkan kalau nguping di bahasa Sunda itu bisa aja datangnya dari orang yang emang lagi ngobrol gini, terus dia A dan B lagi ngobrol, kemudian si A ketemu sama si C. Si A bilang ke si C, abi nguping ti si B, saya mendengar ti si B, yen atau bahwa bla 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 bla. Gitu. Ya teman-teman yang mau nanya-nanya tentang bahasa Sunda boleh banget. Nanti kita sambil belajar bareng ya. Aku sekarang mau ngebedain aja kata nguping sama ngupingkan. Udah dapat poinnya kan? Kalau nguping di bahasa Indonesia itu bisa jadi konotasi negatif ya. Kalau misalkan di bahasa Sunda, kata nguping itu konotasinya tidak selalu negatif. Oke. Ya ini dia bisa positif, bisa banget. Dari obrolan dua orang gini sampai lagi ke orang lain bisa bilangnya nguping dari siapa gitu. Ngedengar, saya mendengar dari si B. Nah, itu bisa dipakai buat nguping di bahasa Sunda. Gitu deh, aku cuma pengen sharing itu karena tiba-tiba kepikiran sih mau ngomongin ini. Dan aku juga mau satu hal lagi deh yang aku mau sampaikan adalah aku juga takut banget ya konten kayak gini. Karena takut cringe lah atau banyak hal yang aku takutin sebenarnya di kepala. Tapi ya gak masalah, yang nontonnya juga siapa aja yang ngelewat, siapa aja yang mau lihat, dan siapa aja yang mungkin relate dan cocok dan bisa dapat manfaat dari apa yang aku sampaikan ini. Jadi jangan takut teman-teman, kita coba aja, kenapa enggak. Daripada kita membiarkan YouTube kita kosong dan cuman isinya histori-histori tontonan kita aja, mending salah satunya kita isi juga dengan konten-konten kita yang siapa tahu bisa jadi manfaat buat orang lain, bahkan buat diri kita sendiri nantinya. Oke, kalau kalian suka konten-konten ini, kedepannya mungkin aku akan bahas bahasa Sunda juga. Dan yang lainnya boleh untuk comment, like, and subscribe everyone. And thank you so much for listening me. Bye-bye. Kalau salah, maaf ya.